bersama kita di pasukan Luis Ibaraki. Tahun ini adalah tahun jubileum Agung Kraina. Pada kesempatan kali ini kita diberi misi untuk membantu para tukang. Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Thinking that we could be something for real. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Kapan aku dibayar iki? Kenapa harus berbelas kasih? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbelas kasih. Ia rela wafat kayu salib karena ia mengasihi kita. Karena telah dikasih, sudah sepantasnya kita mengasihi sesama kita. Dan di tahun kerahiman ini, kami melakukan karya belas kasih, yaitu membantu tukang. Suka dukanya itu banyak. Sukanya itu karena dapat pengalaman baru. Padahal di rumah kan kita jarang membantu, seperti kayak mengayak pasir, menata bata, terus mengangkat genteng. Dan yang paling seru ini karena kita dapat meringankan pekerjaan pak tukang tersebut. berbelas kasihlah. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, 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 right now. Berbelas kasih tidak harus berkorban melalui nyawa, tapi dengan waktu dan tenang. Time to get off of the ground. Capek sih. Ya emang capek sih. Harus bantu tukang. Udah pegel, panas lagi. Tapi ini kan tahun belas kasih. Kasih itu kan sabar, murah hati, tidak cemburu. Ia tidak pemarah, bersuka cita karena kebenaran, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sempurna. Lebih sempurna lagi kalau kita melakukan belas kasih itu dengan ketulusan hati dan dengan maksimal. Misi gak ada apa-apanya, makasih ya Tuhan. Terlihat tumpukan batu yang kering bersatu bagai benteng kokoh yang berjatuhan peluh ke tempat pelabuhan. Hendaklah saling memberi dan membantu. Tiap tetesan keringat kami yang mengucur dengan deras di bawah terik mentari tak sebanding dengan tiap darah yang menetes yang ia harus bayar untuk kita semua. Sungguh hanya sebutir debu mungkin dari karyanya yang besar. Ialah batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru. Berbelas kasihlah kepada orang yang lemah, kecil, miskin,
dan tersintir. Ya, seperti memberi makanan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi perlindungan kepada orang yang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang sakit, dan yang terakhir adalah memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan. Lebih sempurna lagi kalau kita melakukan belas kasih itu dengan ketulusan hati dan dengan maksimal, sehingga kasih itu jadi nyata. Berbelas kasih tidak harus melakukan hal-hal besar, tetapi lewat hal-hal kecil kita bisa berbelas kasih. Menurut Romo, berbelas kasih itu apa? Belas kasih, bagi saya pribadi, belas kasih satu itu pengalaman saya sebagai pribadi yang di hadapan Allah saya itu berdosa, tapi faktanya sampai sekarang saya hidup baik dan dicintai. Itulah belas kasih, artinya sebuah pengalaman terlebih dahulu. Berikutnya, belas kasih itu sebuah ajakan siapa? Ajakan Tuhan sendiri, ajakan untuk keluar dari diri sendiri, tidak terserap memikirkan diri sendiri, tetapi lebih membuka hati, membuka diri, membuka tangan, membuka tubuh, membuka segala sesuatu untuk kehadiran orang lain. Pertama, dengan membuat orang lain merasa dipahami, disapa, dicintai, dipahami. Nah, kemudian berikutnya dengan tindakan-tindakan lain yang bisa kita lakukan agar orang sungguh-sungguh merasakan cinta Tuhan. Lalu, seminar siang berbelas kasih itu seperti apa? Bagi Romo, seperti apa? Seminaris yang berbelas kasih itu seminaris yang mencintai panggilannya. Tidak pertama-tama dengan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga akan memikirkan orang lain, alam semesta, lingkungan yang membentuk dia. Artinya dia tidak sibuk dengan misalnya prestasi pribadinya, tidak hanya soal keselamatannya, tetapi dia berpikir bagaimana caranya dia mengembangkan panggilannya bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya, memberikan diri lewat pelayanan yang bisa dia lakukan, lewat hal kecil yang bisa dilakukan, bahkan misalnya lewat opus seperti yang kalian lakukan, membantu tukang bangunan, membantu ibu-ibu dapur yang seperti yang kalian lakukan dalam proyek ini. Itulah seminaris yang berbelas kasih. Puji